Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya tan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, Norman sebagai Sukmo, Emma sebagai Wulan, Yoko sebagai Babon, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Wulung memperhatikan suaminya yang berdiri dan membelakanginya. Ada kekaguman dan ketakjuban terhadap pendamping hidupnya itu. Sebab di masa tuanya, suaminya sungguh bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Tiba-tiba dia merasa malu sekali.
tetapi dia tidak mau menyampaikan isi hatinya pada suaminya. Dia merasa lelah apabila teringat Sukmo yang menjengkelkan hatinya. Kadang-kadang kedua mata kita ini terbuka lebar, Nyai. Tetapi kita tidak melihat apa-apa. Kadangkala kita mendapatkan sesuatu yang aneh. Tetapi kita tidak takjub, apalagi terkejut. Ya, banyak orang di dunia ini yang membalas kekerasan dengan hal-hal yang jauh lebih keras. Banyak orang yang melakukan pemberontakan-pemberontakan. Dan pemberontakan itu dibalas dengan kekerasan yang jauh melebihi pemberontakan itu. Akibatnya korban bergelimpangan. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi zaman seperti itu? Apa, Nyai? Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, Kek. Nyai, ketidaktahuan akan membawa kita ke dunia lain, di mana kita memiliki rasa dan perasaan ingin tahu. Ya, orang di dunia ini memang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Orang di dunia ini sama seperti mereka yang buta, tidak dapat melihat apa-apa. Matanya terbuka lebar, tetapi sedikit pun ia tidak melihat apa-apa. Ya, seperti kita. Seperti kita. Iya, Nyai. Kita seringkali membutakan mata, sehingga kita tidak mau melihat apa yang nyata di depan kita. Kita menuruti hati dan perasaan kita. Nah, diri kita ini seakan-akan paling benar. Paling benar? Aku tidak merasa paling benar. Iya, memang kau tidak merasa paling benar. Tetapi setidak-tidaknya apa yang terjadi di antara kita, apa yang terjadi di depan mata kita, telah membuka mataku. Ya, seringkali aku melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Seringkali aku melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki cucu kita. Aku tidak merasa salah. Iya. Ya, setiap orang berhak mengatakan bahwa dirinya tidak merasa bersalah. Sekalipun itu salah, Nyai. Tidak merasa salah bagi dirinya sendiri. Tentu saja lain dengan tanggapan orang lain. Kita merasa benar, tetapi tidak untuk orang lain. Betul tidak, Nyai? Itulah yang kutakutkan, Kek. Aku sungguh tidak tahu. Sungguh tidak tahu apa-apa. Aku ini semakin tua, tetapi semakin pikun. Aku selalu uring-uringan kepadamu. Aku selalu marah pada orang lain yang tidak mau menerima hati dan pemikiranku. Seakan-akan aku ini diremehkan, aku ini dilecehkan. Oh alah, Nek, tidak ada yang melecehkan, tidak ada yang meremehkan, tidak ada, Nek, tidak ada. Dirimu adalah diriku, diri mereka juga diri kita. Kalau orang-orang punya mata, telinga, kuping, punya mulut, punya hidung, punya kepala, punya otak, dan punya rambut. Nah, apakah kita beda dengan mereka? Tidak kan? Sama kan, Nek? Iya, sama. Nah, karena sama, maka kita pun tidak boleh meremehkan atau mengecilkan peranan mereka. Termasuk cucuku. Iya, cucu kita pun manusia. Manusia kecil yang butuh dibentuk, butuh pengarahan, dan butuh bimbingan. Mari, Nek, mari. Kita membentuk tanah liat yang sudah menjadi utuh sebagai wujud manusia. Sukmo harus kita arahkan, harus kita didik dan kita ajar.
Sekarang ku minta kau tidur. Tenangkan hati dan pikiranmu supaya tidak ada hal-hal yang negatif yang mengganggu hati dan perasaanmu. Supaya besok pagi kau bangkit dengan segar bugar dan melakukan pekerjaan dengan hati yang lapang, Nek. Kita kembali hanya berdua ya, Kek. Berdua. Tak ada kawan lagi. Dulu, waktu kita dipertemukan oleh ayah ibu, oleh orang tua masing-masing, kita hanya berdua. Bertemu sebagai suami istri, hanya berdua menjadi pengantin baru. Berdua dalam sepi, berdua dalam sunyi. Ya, kita berdua dalam sepi seperti saat ini. Berbaring tanpa kawan. Lalu kita andong katresnan. Dan kau segera mengandung, melahirkan Wareh, anak kita sematawayang yang pintar. Tiba-tiba aku kangen. Aku rindu pada masa-masa seperti itu. Ngeloni anak kita penuh dengan kasih sayang. Aku menetekinya dan kau mengipasinya. Alangkah bahagianya kita. Kita selalu kelonan menikmati malam-malam yang indah. Wah, seperti malam ini, Nek. Kita bisa tidur berdua, menikmati sisa-sisa hari tua. Dekatlah kemari, Nek. Ayo, mendekatlah, agar kita bisa mengusir udara yang dingin. Oh Allah. Kek, ingin kurasakan lagi betapa hangatnya pelukanmu, betapa hangatnya kasih sayangmu. Tiada terasa, kita telah berjalan merangkak di awal senja. Senja yang sunyi, senja yang hening. Saat itu, kita menjadi pengantin baru, berjalan dan berlari-lari di padang rumput nan hijau nan luas. Lalu kita berbaring berdua, memadu cinta kasih kita. Indahnya. Hidup ini tidak ada yang lebih indah selain bersama dalam kesehatian. Satu batin, satu rasa. Indahnya saat-saat yang tidak pernah kulupakan. Kek, Ya, apa yang kau rasakan ketika kita mulai bersama? waktu pengantin baru. Iya. Oh, damai, tentram. Bukan karena baru pertama kali melakukan hal itu, tetapi suatu kedamaian yang menyelimuti hatiku. Sebab saat matahari menyusup di pembaringan, aku terjaga di sisimu. Untuk pertama kali aku bangun tidur, ada yang menemani, Nek. Baiklah, aku akan tidur di sini.
Aku ingin tidur di sini. Aku capek sekali. Capek. Wulan, kau sedang apa ya? Apa yang kau lakukan saat ini? Apakah kau juga tidur gelisah? Oh, tidak. Tidak. Kedua orang tuamu sayang padamu. Kakek dan nenekmu orang-orang aneh yang selalu bermain-main dengan ilmunya, sehingga ia tidak mau mengakuimu. Bahkan, ia membentak-bentak kita sebelum akhirnya berbicara tentang apa yang diinginkannya. Aneh, sungguh aneh. Orang-orang hidup di dunia ini memang serba aneh, selalu aneh. Atau aku juga termasuk di dalamnya, melakukan keanehan-keanehan hingga nenek dan kakekku tidak setuju dengan apa yang kulakukan saat ini. Sukmo membaringkan tubuhnya di balai-balai tua, balai-balai bambu yang menimbulkan derit panjang saat dia menggeliat. Dia berusaha memicingkan kedua matanya, tapi tak mampu. Lalu dia berbantalkan kedua tangannya, membayangkan sahabat kecilnya, Wulan. Sukmo, kasihan kau. Mengapa aku teringat kepadamu? Barangkali kau saat ini sedang dimarahi oleh nenek dan kakekmu. Barangkali kau saat ini dihajar dengan cambuk-cambuk rotannya. Nenekmu galak sekali demi kebaikanmu. Semoga kau paham dengan apa yang dilakukannya. Kemarilah, kemarilah. Kemarilah, kemarilah. Kemarilah, Babon. Temani aku. Malam ini aku tidak bisa tidur, Babon. Kau juga. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan, karena aku teringat pada sahabatku, Babon. Selama aku pergi, kau kemana saja, Babon? Oh, jadi kau selalu tunggu rumah. Kau selalu di rumah. Pintar. Kau pintar sekali. Apabila selalu jaga rumah. Aku senang sekali padamu, Babon. Kau seperti tahu hatiku. Kau lain dengan sahabat-sahabatku manusia. Sekalipun kau hewan, tetapi kau seolah-olah memiliki perasaan yang halus. Sini, Babon. Berbaringlah di dekatku. Aku ingin tidur denganmu. Aku kedinginan, Babon. Wulan membelai-belai kepala kera itu. Kera yang dipanggilnya dengan nama Babon itu manja sekali berbaring di dekatnya. Wulan mengelus-ngelus kepalanya, dadanya, lalu perutnya, dan menepuk-nepuknya penuh kasih sayang. Kita kembali kepada Sukmo yang berbaring di atas balai-balai bambu. Semalaman dia tidak bisa tidur. Dia mengeja mimpi dan angannya bersama malam yang kian menepi. Di langit timur, langit telah robek, pecah oleh semburat cahaya matahari pagi. Suara burung-burung berkicau riang menyongsong hari nan ceria. Angin berdesir lembut, dingin sekali. Sukmo masih meringkuk seperti kucing yang sedang tidur. Sekalipun dia tidak memejamkan matanya, sekalipun dia tidak bisa tidur, tetapi dia ingin menikmati sisa-sisa pagi. Aku
harus mendapatkan dua restu nenek dan kakek. Iya, aku akan menemui Ki Gunuk sendiri di dalam gua tertib itu. Aku tidak mau terganggu oleh siapapun juga. Apabila nenek dan kakek telah merestuiku, artinya aku dapat belajar jauh lebih baik. Belajar tentang ilmu kanuragan dan ilmu gaib, seperti yang dikuasai oleh Ki Gunuk di dalam gua tertib itu. Betapa ia mampu mengalahkan kawan dan lawan tanpa menyentuhnya. Ia bisa berbicara tanpa dengan kata-kata di bibirnya, tanpa menggerakkan lidah dan bibirnya. Kalau aku benar-benar bisa menjadi murid Ki Gunuk, aku akan menjadi seorang yang paling dikdaya di muka bumi ini. Tapi mengapa? Mengapa orang tua itu keras hati, keras kepala? Siapa yang tertidur di situ? Oh, Sukmo, ya, Sukmo, ia datang. Ger, cucuku, kau benar-benar pulang. Benarkah apa yang kulihat di depan mataku ini? Sukmo, kau Ger, cucuku. Kek, sini kek, kakek. Kek, kemari kek. Ada apa, Nyai? Ada apa? Pagi-pagi memanggil berseru-seru. Mengganggu orang tidur Cepat saja. kek, kemarilah. Lihatlah kemari, cepat. Ada apa? Ada apa? Kek, kemari. Lihatlah kek. Mataku masih perih. Lihat kek, lihat kemari. Aku masih mengantuk. Kakek, cepat. Mengganggu orang tidur saja kerjamu ini. Sukmo, Kek. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.